mohon kepada seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan waktunya dengan baik karena sesaat lagi seminar refreshment manajemen risiko jenjang 7 akan segera kita mulai dalam kurun waktu 5 menit lagi. Terima kasih. Selamat siang dan juga selamat datang kepada seluruh peserta refreshment manajemen risiko jenjang 7. Kami silakan untuk dapat mengisi kursi-kursi yang masih kosong terlebih dahulu. Karena sesaat lagi acara akan segera kita lanjutkan ke agenda berikutnya yaitu refreshment manajemen risiko jenjang 7. Jangan lupa untuk scan kehadiran melalui layar LED yang tertera di depan Bapak Ibu sekalian. Kembali kami persilakan kepada seluruh peserta refreshment manajemen resiko jenjang 7. Kami silakan Bapak Ibu untuk segera menempati kursi yang telah disediakan karena agenda berikutnya akan segera kita mulai. Kami juga persilakan bagi Bapak Ibu yang tentunya saat ini sedang mengantri cafe break, silakan dapat dibawa ke meja masing-masing. Kembali Bapak Ibu kami persilakan untuk seluruh peserta refreshment manajemen resiko jenjang 7 untuk segera menempati tempat duduk yang telah kami sediakan karena agenda akan segera kita lanjutkan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami persilakan untuk dapat mengisi kursi-kursi yang masih kosong di bagian depan. Sesaat lagi seminar refreshment manajemen resiko jenjang 7 akan segera kita mulai. Bapak Ibu para tamu undangan, kami silakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Sesaat lagi, acara seminar refreshment manajemen resiko jenjang 7 akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga selamat datang kembali di Ballroom BSI Tower Jakarta. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Insya Allah masih semangat ya. Setelah di sesi pagi hari tadi kita telah mengikuti agenda halal bihalal Asbisindo. Kini tiba saatnya kita masuk ke sesi seminar refreshment manajemen resiko jenjang 7. Dengan tema menyusun risk appetite framework kegiatan usaha bulian dalam kondisi global saat ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hadirin yang kami hormati, Asbisindo memandang pentingnya kualitas sumber daya manusia. Untuk itu Asbisindo Institute bersama Vokasia pada hari ini akan meluncurkan platform e-learning bersama Vokasia yang terintegrasi untuk meningkatkan kompetensi SDM perbankan syariah melalui pembelajaran yang fleksibel berbasis teknologi. Concern tersebut diwujudkan dalam penandatanganan kerjasama antara Asbisindo Institute dengan Vokasia. Untuk itu kami mengundang Ketua Asbisindo Institute Bapak Wahyu Afianto dan Co-Founder and Chairman Vokasia Bapak Farid Subhan untuk menuju meja penandatanganan. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu hadirin, kita akan menjadi saksi penandatanganan pada siang hari ini. Dan dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan Bapak Wahyu Afianto dan Bapak Farid Subhan untuk menandatangani PKS e-learning Asbisindo Institute. Kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu sekalian. Dan platform ini menyediakan program unggulan dengan dukungan video, modul dan diskusi interaktif. Sekaligus mendorong profesionalisme dan daya saing industri. Selanjutnya kami persilakan untuk mengambil foto. Oleh karena itu mungkin boleh diangkat dokumennya Bapak untuk difoto. Baik, 1, 2, 3 mohon ditahan. Selanjutnya kami mohon berkenan untuk mendampingi Bapak Anggoro Eko Cahyo selaku Ketua DPP Asbisindo dan juga Ibu Ani Murdiati, Ketua LSPKS. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Baik, tentunya platform ini menyediakan program unggulan dengan dukungan video, modul, dan diskusi interaktif ya Bapak Ibu. Baik, kita akan melanjutkan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Dan dengan ini tentunya sudah sah ya Bapak Ibu untuk mendorong profesionalisme dan daya saing industri Asbisindo. Semoga dengan penandatanganan kerjasama ini akan mendukung daya saing industri sesuai dengan pesan-pesan yang tadi telah disampaikan.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh tentang e-learning by Asbisindo Institute, marilah kita bersama saksikan video berikut ini. Dunia perbankan syariah terus bergerak secara dinamis. Tantangan baru muncul setiap hari, menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Namun, waktu dan jarak bukan lagi penghalang untuk menjadi ahli. Memperkenalkan e-learning Asbisindo Institute. Platform pembelajaran digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi sumber daya insani di industri keuangan syariah. Dengan akses 24 jam, 7 hari dalam sepekan, kini Anda bisa mendalami manajemen risiko, kepatuhan syariah, hingga operasional perbankan di mana saja dan kapan saja. Dibimbing oleh para ahli industri, lengkap dengan kurikulum yang relevan, kuis interaktif, dan sertifikat resmi yang langsung bisa Anda unduh. Transformasi cara belajar Anda. Tingkatkan karir, perkuat ekosistem syariah, mari melangkah ke masa depan bersama e-learning Asbisindo Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan perbankan nasional yang saya hormati. Di tengah industri perbankan yang semakin kompetitif dan terhubung secara global, proses pembelajaran tidak lagi bersifat sesaat. Pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara berkelanjutan, adaptif, dan selaras dengan dinamika industri. Kami mendukung penggunaan Learning Management System dari Asbisindo Institute sebagai fondasi strategis dalam membangun SDM unggul di perbankan syariah. Inisiatif ini menghadirkan pembelajaran yang terstruktur, relevan, dan mudah diakses oleh seluruh insan perbankan syariah. Selamat kepada Asbisindo Institute atas peluncuran ini. Semoga menjadi momentum untuk memperkuat pengembangan SDM karena pembelajaran berkelanjutan adalah kunci pertumbuhan industri dan penciptaan dampak lintas generasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Bank Syariah yang saya banggakan, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana ajaran agama dan teladan Nabi Muhammad SAW. Di tengah perkembangan industri perbankan syariah yang semakin dinamis, kita dituntut untuk terus meningkatkan kapabilitas, memperkuat kompetensi, serta menjaga profesionalisme. Pemanfaatan teknologi pembelajaran menjadi sarana penting untuk mengakses ilmu tanpa batas ruang dan waktu. Untuk itu, kami mendukung penggunaan Learning Management System dari Asbisindo Institute sebagai upaya menghadirkan pembelajaran yang lebih mudah diakses, sekaligus menjadi wadah berbagi pengetahuan dan ilmu. Selamat atas peluncuran Learning Management System ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi seluruh insan perbankan syariah. Karena pada akhirnya, keunggulan industri ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang kita bangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar sekarang di asbisindo.vokasia.id, empowering syariah profesional. Boleh kita berikan aplaus untuk Asbisindo Institute dan kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk ke sesi seminar refreshment manajemen resiko jenjang 7 dengan tema menyusun risk appetite framework kegiatan usaha bullion dalam kondisi global saat ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seminar ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen bersama untuk terus meningkatkan kapasitas
dan juga kompetensi sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan risiko di industri perbankan syariah. Selain itu, seminar diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait penyusunan risk appetite framework khususnya pada kegiatan usaha bullion di tengah dinamika global yang terjadi pada saat ini. Dan untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini, kami juga akan mengundang Ketua Asbisindo Institute yaitu Bapak Wahyu Afianto untuk menjadi moderator. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Wahyu Afianto, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian bisa ikut di dalam acara seminar refreshment hari ini ya. Dan juga kami sebagai penyelenggara mohon maaf karena waktunya mundur sedikit ya. Sedikitnya tapi kurang lebih 1 jam tuh. Jadi sesuai ketentuan nanti juga kita mungkin selesainya akan mundur juga ya. Kurang lebih sedikit, jadi kita akan selesaikan kurang lebih jam 1 atau 1.30 maksimal ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga di sini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bara Bapak Agus Sudiarto, terima kasih kehadirannya Pak. Karena acara ini terselenggara berkat kerjasama juga antara Asbisindo dengan Bara. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu saya akan memanggil pembicara pertama kita. Ya, pembicara pertama kita adalah Bapak Iwan Darmawan. Saya persilahkan Pak Iwan. Beliau ini adalah Dewan Pakar Bara, ya Dewan Pakar Bara, sekaligus juga asesor jenjang 7 di LSPP. Beliau sudah 30 tahun berkarir di perbankan, antara lain di Bank OCBC, Bank Bukopin, dan juga Bank Danamon. Ya. Nah untuk selanjutnya saya juga mengundang pembicara kedua. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah kenal semua, Bapak Anggoro Eko Cahyono, Ketua Asbisindo sekaligus Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Kita berikan aplaus pada beliau. Beliau ini sebelumnya pernah juga menjadi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan juga Wakil Direktur Utama Bank Negara Indonesia. Namun mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu, beliau pernah juga menjadi Ketua ASPI Pak ya, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Dan salah satu karyanya yang fenomenal sampai saat ini masih kita pakai, Bapak Ibu tahu barangkali? KRIS, KRIS dan GPN ya, yang bisa menggusur dominasi transaksi dari Mastercard dan Visa. Mudah-mudahan beliau sebagai Ketua Asbisindo juga bisa meningkatkan industri perbankan syariah menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, para pembicara mohon izin karena waktu kita juga terbatas ya, nanti mungkin waktu presentasinya kurang lebih 30 sampai 45 menit ya. Nah, mohon maaf kalau nanti agak molor, saya akan mengingatkan gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk pembicara pertama supaya tidak berpanjang waktu, saya persilahkan Pak Iwan Darmawan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Selamat siang Pak Anggoro, Pak Agus Sudiarto, dan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya izin boleh berdiri ya Pak ya, supaya lebih ini ya. Oke, mungkin ini suatu kehormatan juga bagi kami Bara diberi kepercayaan oleh Asbisindo untuk dapat memberikan sharing pada siang hari ini. Ya, kalau kita lihat pada siang hari ini kita akan bicara terkait dengan bisnis bullion atau bisnis emas ya. Kenapa kita bicara terkait bisnis ini? Ya, kalau kita lihat ada POJK yang keluar belum lama ini yaitu POJK 17/2024 ya, yang memberikan kesempatan dan sebenarnya ini adalah suatu opportunity ya, yang kalau saya secara pribadi melihat ini adalah satu opportunity yang sangat besar ya, khususnya untuk bank syariah yang ada di Indonesia. Tetapi di satu sisi kalau kita lihat ini satu opportunity, kita juga akan melihat di sisi yang lain pasti ada risiko yang perlu kita manage bersama terkait dengan hal tersebut. Ya, oleh sebab itu mungkin saya akan sedikit memberikan sharing dari sudut pandang risiko yang harus kita manage.
Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Iwan Darmawan, kalau ditanya di perbankan atau di dunia keuangan, tahun ini saya menginjak 30 tahun pengalaman kerja saya. Mayoritas pengalaman kerja saya mungkin 50% di sisi bisnis, bisnisnya lebih ke arah treasury dan juga corporate banking, dan 50% lagi di sisi risk management. Ya. Kalau ditanya hari ini, selain di Bara, saya juga kebetulan sebagai Risk Monitoring Committee Members di Bank OCBC NISP dan juga sebagai Audit Committee Members di Zurich Insurance Indonesia. Ya, ini sedikit mengenai diri saya. Ya, dan kalau kita lihat dengan kondisi hari ini, ya mungkin Bapak Ibu, ya next slide tolong. Ya, apa yang terjadi dengan dunia pada hari ini? Kita mengetahui bahwa pada hari ini dunia ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita berada di dalam dunia yang kita sebut dengan VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Kenapa demikian? Mungkin kita lihat di slide berikutnya, ini ada 3 hal yang mungkin saat ini yang cukup mendominasi ya. Bukan hanya di tahun ini, tapi ini sejak tahun lalu kalau kita lihat. Next slide. Ya. Yang pertama adalah kita lihat pertumbuhan China. Kita mengetahui bahwa China ini adalah salah satu raksasa ekonomi dunia, di mana kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya di tahun ini ya turun cukup drastis kalau kita lihat. Proyeksi yang ada sudah di bawah 5% kalau kita lihat, dan kalau kita lihat dengan pertumbuhan di bawah 5% itu sendiri itu mungkin sesuatu pertumbuhan yang sangat rendah. Ya, kita ketahui di masa yang lalu pertumbuhan ekonomi China itu banyakkan double digit ya. Yang kedua, kalau kita lihat apa yang terjadi di gambar kedua ini ya, kita mengetahui bahwa dengan politik yang berada di Amerika pada saat ini, dengan trade barrier yang mereka lakukan dan sebagainya, ini pun juga menyebabkan volatility yang semakin meningkat ya. Nah, di satu sisi kita ngelihat ini suatu risiko juga akan tingkat risiko juga akan semakin meningkat terkait dengan hal tersebut ya. Terlebih lagi kalau kita lihat terkait dengan geopolitik pada saat ini, kalau kita perhatikan ya, kondisinya juga tidak lebih baik dari tahun lalu. Mungkin tahun lalu kita ngelihat fokus kita lebih ke arah Rusia, Ukraine, Taiwan dan lain sebagainya. Tetapi sejak 1 bulan yang lalu kita ngelihat apa yang terjadi. Ya, yang terjadi adalah perang antara Israel, Amerika melawan Iran. Itu benar-benar kita merasakan dampaknya. Bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia. Nah, sebagai orang di risk management, mungkin kita sama-sama melihat bahwa risiko meningkat, tapi di sisi yang lain ada opportunity yang bisa kita raih. Nah, apa opportunity-nya ya? Salah satunya tadi emas tadi atau bullion ya. Nah, saya refresh sedikit terkait dengan risk management yang ada yang kita implementasikan saat ini. Next slide, tolong. Ya, di slide berikutnya mungkin Bapak Ibu sangat familiar dengan apa yang disebut dengan risk management framework ini. Ada 4 pilar ya. Biasanya kita selalu bolak-balik kita bicarakan terkait dengan hal ini. Mungkin pada siang hari ini karena keterbatasan waktu saya nggak masuk terlalu dalam ya Pak ya di sini ya. Dari Bapak Ibu cukup familiar terkait dengan hal itu. Tetapi pertanyaan lainnya adalah kalau kita coba hubungkan, mengapa kita harus ambil opportunity di bisnis emas saat ini? Next slide. Ya. Yang pertama adalah kembali dengan adanya geopolitical uncertainty pada saat ini. Dengan kita lihat terjadi volatility yang meningkat. Salah satu instrumen yang dilirik itu adalah emas. Kita juga melihat biasanya kalau kita bicara safe haven instrumen, salah satunya adalah US dollar. Tapi kita juga melihat kepercayaan terhadap US dollar saat ini sudah turun cukup drastis ya kalau kita lihat ya. Bahkan perdagangan minyak yang sebagian besar sebelumnya kebanyakan menggunakan US dollar, sekarang sudah banyak menggunakan currency di luar US dollar seperti itu. Sehingga emas adalah yang secara histori menjadi salah satu safe haven asset pada saat ini. Ditambah lagi kita sangat beruntung berada di Indonesia,
OJK pun juga sudah mengeluarkan regulasi untuk mensupport bisnis tersebut, yaitu melalui POJK 17 dan 2024. Ya. Dan kalau kita dengar tadi pagi dari penjelasan Pak Anggoro, ya, Bapak-bapak sekalian, kita melihat ekosistem yang ada di perbankan syariah di Indonesia ini berkembang dengan cukup baik kalau kita perhatikan. Dan ini kalau kita lihat merupakan suatu opportunity yang sayang untuk disia-siakan, ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan apa saja sih bisnis daripada emas yang bisa kita ambil dan bisa kita jalankan. Next slide, ya. Kalau kita lihat berdasarkan POJK sebenarnya ada 4 bisnis yang bisa dijalankan saat ini, yaitu terkait dengan gold saving, ya, terkait dengan financing, trading dan juga custody, ya. Tapi kalau kita perhatikan terkait dengan hal ini, kalau kita cuma melihat dari sisi produk tersebut tanpa kita mempersiapkan infrastruktur yang ada di baliknya, mungkin kita akan sedikit istilahnya melihat adanya risiko-risiko juga yang perlu kita perhatikan kalau kita lihat, ya. Dan kalau kita lihat bisnis emas ini juga merubah juga persepsi daripada balance sheet kalau kita lihat. Next slide, ya. Yang sebelumnya kalau kita lihat, kita bicara banking, kita bicara cash, sekarang kita melihat adanya ada physical lain, yaitu gold yang biasanya juga harus kita manage terkait dengan hal tersebut. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan, ya, ada risiko-risiko baru yang mungkin perlu kita manage dengan lebih baik. Contohnya, next slide adalah ya risiko pasar, itu udah pasti. Karena emas ini merupakan satu komoditi yang harganya akan naik turun, ya. Yang kedua adalah dari sisi liquidity risk. Liquidity risk di sini sangat spesifik sekali, ya, yaitu liquidity risk dari sisi physical delivery daripada emas tersebut. Kalau kita lihat, ya. Yang ketiga tentunya apabila kita akan masuk di bisnis pembiayaan, tentunya akan terekspos juga ke sisi credit risk, ya. Dan tidak lupa kalau kita lihat ya apapun juga yang kita akan jalankan di dalam bisnis emas ini, mau itu custodian, trading dan lain sebagainya, operational risk adalah sesuatu hal yang mungkin perlu kita lihat juga lebih dalam lagi terkait dengan storage daripada physical daripada emas tersebut, ya, terkait dengan potensi fraud yang bisa terjadi, ya. Dan tidak lupa karena kita bicara ini terkait dengan bisnis yang terkait dengan syariah bisnis, tentunya compliance dengan syariah compliance itu juga perlu kita perhatikan, ya. Dan kalau kita lihat apa sebenarnya risiko yang terbesar kalau kita lihat terkait dengan bisnis emas ini. Mungkin Bapak Ibu berpikir pada awalnya adalah risiko volatility. Ya, benar, tetapi sebenarnya ada risiko lain yang lebih besar. Yaitu adalah kita mesti ingat bahwa ini adalah sesuatu physical yang pada satu saat ketika customer membutuhkan emas tersebut kita harus bisa deliver. Kalau kita fail untuk mendeliver physical tersebut, ini sebenarnya adalah resiko yang lebih besar daripada resiko volatility tersebut, ya. Selain daripada liquidity daripada gold tersebut, ya, hal lainnya yang perlu kita perhatikan juga di sini juga menyangkut juga reputasi. Kalau sampai kita gagal untuk melakukan delivery terkait dengan gold tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat dari bisnis ini kita ngelihat beberapa interaksi yang mungkin saya sedikit bisa share, ya. Kembali lagi, kalau kita lihat kalau gold price sedang turun, mungkin kalau apabila kita mengambil bisnis ini dari sisi misalnya dari bisnis pembiayaan, nilai kolateral juga bisa akan turun, ya, sehingga credit risk bisa meningkat. Di sisi yang lain, ya, harga emas naik cukup tinggi. Bisa juga ada kemungkinan bahwa deposan kita atau deposan dari emas kita mereka akan menarik physical daripada emas tersebut. Sehingga withdrawalnya cukup tinggi, sehingga ini akan menimbulkan juga liquidity, maka kita perlu perhatikan, ya. Dan kalau kita lihat juga biasanya harga emas ini juga inline dengan volatility daripada US dollar. Ini juga hal lain yang perlu kita perhatikan.
Untuk hal tersebut kalau kita lihat ya, makanya kalau apabila kita masuk ke dalam satu bisnis tertentu atau bisnis apapun juga ya, kita harus biasanya selain kita mempunyai strategi bisnis, di sisi yang lain yang sejalan adalah kita harus memiliki apa yang disebut namanya risk appetite statement atau RAS. Apa itu RAS ya? RAS seperti kita ketahui adalah seberapa besar risiko yang mau kita ambil. Dan kalau kita lihat terkait dengan RAS ini dalam keadaan BAU ya. Di RAS ini kita juga punya apa yang disebut dengan tolerance, appetite, dan juga biasanya akan di cascade ke bawah dalam dia punya implementasi sehari-hari, yaitu untuk terkait apa yang disebut dengan namanya limit. Ya, mungkin di slide berikutnya akan lebih jelas terkait dengan hubungan antara limit, RAS, tolerance dan juga capacity. Next slide. Ya, ini mungkin akan lebih kelihatan jelas di sini. Nah, untuk hal ini apabila kita menjalankan bisnis tersebut, tentunya peran daripada manajemen dari board of director ini merupakan mengambil peranan yang sangat penting yang mungkin perlu dijalankan kalau kita lihat ya. Next slide ya. Berikutnya ya. Tentunya ya kalau kita bicara terkait dengan RAS itu sendiri ya, kita nggak hanya bicara sesuatu yang teori-teoretikal dan lain sebagainya. Kita bicara sesuatu bagaimana cara kita lakukan monitoring dan bagaimana kita mengambil action. Apapun juga yang kita lihat kalau ada resiko tersebut. Next slide tolong di situ ya. Mungkin salah satu translation yang saya bisa sedikit share kepada Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita lihat di dalam POJK 17 2024 ya, ada beberapa mungkin threshold yang mungkin perlu kita perhatikan juga ya. Dan dari threshold ini biasanya kita akan translate terhadap risk appetite framework yang biasanya kita buat ya. Contohnya next slide tolong, yaitu mungkin dari sisi utilization ya, kalau kita lihat ya daripada proses ini ya, mungkin kalau di situ ditulis kalau di awal-awal tuh sekitar di bawah 70% ya. Mungkin di sini kita akan masuk ke dalam RAS-nya itu adalah berapa besar sebenarnya gold utilization ratio yang mau kita ambil, yang mau kita jalankan misalnya di bank kita. Next slide berikutnya ya. Berikutnya kita juga perhatikan juga terkait dengan physical delivery kalau kita lihat ya. Ketika kita akan menjalankan bisnis ini, mengambil deposit misalnya terkait dengan emas ya, kita juga harus siap ya pada satu saat adalah customer kita akan mengambil daripada physical delivery tersebut. Oleh sebab itu biasanya kita juga akan mempunyai apa yang disebut namanya coverage ratio yang mungkin merupakan merupakan risk appetite kita masing-masing ya. Ya tentunya kalau kita jalan lebih dalam lagi, kita lakukan trading dan lain sebagainya ya pastinya kita masuk juga pembiayaan ya ke dalam ya. Kalau kita lihat kalau pembiayaan lebih ke arah LTV yang mau kita ambil itu appetite untuk terkait dengan bisnis emas ini, dan mungkin kalau trading juga kita harus ukur juga mungkin VAR daripada gold tersebut seperti apa yang mau kita ambil posisinya. Ya. Yang paling penting dari antara ini semua adalah kita mempunyai kontrol terhadap exposure tersebut dengan baik ya, dan kita juga mempunyai salah satu kata kuncinya adalah disiplin yang cukup baik ketika menjalankan monitoring terhadap risiko-risiko tersebut ya. Di slide berikutnya saya hanya memberikan sedikit contoh terkait dari beberapa metrik yang mungkin biasanya dipakai ya, mungkin juga BSI juga pakai ya Pak ya, metrik-metrik tersebut ya untuk bisnis emas tersebut ya. Kalau dari sisi risiko pasar ya kita sama-sama tahu biasa kita punya VAR, kita punya limit risiko pasar ya. Ya kalau di FX biasanya kita punya apa yang disebut namanya net open position. Kalau di emas ya tentunya kita juga harus punya apa yang disebut namanya open gold position. Ya, kenapa kita harus punya ini? Kita harus ingat bahwa ini bisnis ini adalah satu instrumen yang mungkin sedikit berbeda. Dia ada physical delivery yang harus dilakukan di situ. Dari sisi liquidity risk ya kalau kita lihat
tentunya pasti kita akan kalau bicara liquidity kita akan bicara mengenai liquidity buffer ya. Dan kalau kita bicara liquidity buffer tentunya kita akan lihat terkait dengan physical coverage ratio ya, seperti kayak gimana. Kredit kita bicara LTV, concentration risk, kita juga bicara terkait berapa banyak terkait dengan exposure yang kita miliki terhadap produk tersebut dan lain sebagainya ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin sangat spesifik kalau kita lihat ya, yang spesifik hanya ada di emas, mungkin nggak ada di risiko-risiko kalau di bank-bank yang misalnya nggak melakukan bisnis tersebut terkait dengan delivery tadi, liquidity ya, dan lain sebagainya di situ ya. Nah, hal lainnya yang mungkin perlu diperhatikan misalnya ya, saya ini ada contoh juga yang saya coba bisa share, next slide ya. Ya kalau kita lihat misalnya secara ya ini saya ambil lebih ke arah ya kombinasi antara regulasi dan juga risk appetite ya, terkait dengan utilization ya. Biasanya kita lihat sebisa mungkin ya untuk yang sekitar di bawah 70% ya. Physical coverage jangan di bawah 100%. Kalau sampai physical coverage itu di bawah 100%, apalagi yang allocated. Karena kalau saya baca PUJK-nya ada yang allocated sama non allocated ya Pak ya di situ ya. Yang allocated itu tuh definitely harus 100%. Kalau yang non allocated mungkin bisa di bawah 100%, tapi kita tetap juga harus jaga dia punya buffernya di situ ya. Terus kita juga lihat dari sisi liquidity ratio-nya ya, dan kita juga harus lakukan simulasi terkait dengan withdrawal ya. Karena kenapa? Ketika kita ada withdrawal dan apabila withdrawalnya itu juga cukup besar, ada penarikan cukup besar, maka kita harus cover tuh dari pasar ya, seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah marketnya cukup liquid pada saat tersebut. Ini juga ada hal lain yang mungkin perlu sama-sama diperdalam lagi terkait dengan liquidity daripada pasar tersebut ya. Ini beberapa contoh yang saya bisa berikan ya. Di samping daripada threshold tadi tentunya kita punya apa yang disebut namanya early warning ya. Early warning di sini mungkin saya ambil contohnya, next slide tolong, adalah terkait dengan volatility ya, terkait dengan penarikan yang cukup mendadak ya, yang cukup besar ya, terkait dan misalnya terkait dengan penguatan mata uang US dollar. Ingat bahwa US dollar itu biasanya dia searah dengan harga emas dan juga terkait dengan adanya pelebaran daripada spread ya. Di next slide ini sedikit contoh saja ya, kalau dalam stress scenario itu biasanya apa aja sih yang dihitung ya. Misalnya kita coba lihat misalnya penurunan 25%, karena penurunan ada resiko, kenaikan harga pun juga ada resiko. Itu adalah dua hal yang harus kita manage sama-sama ya. Dan hal lainnya adalah kalau terjadi misalnya bukan di emasnya tetapi di US dollarnya di situ. Itu juga perlu kita lihat biasanya ya. Dan biasanya kalau kita lihat misalnya ini berikutnya saya coba kasih perbandingan, misalnya Bapak Ibu ingin, ini perbandingan yang sangat simple sekali ya, hanya untuk pembelajaran aja ya. Apabila kita ingin misalnya melakukan bisnis ini dalam keadaan kondisi normal dan kondisi stres, parameter apa sih yang harus kita pasang di situ? Ya contohnya ketika kita bicara dalam kondisi normal mungkin sekitar 105% coverage-nya, kondisi stres misalnya sampai 85 liquidity days-nya misalnya sampai 35 hari. Ya kalau kita lihat, kalau kita bicara liquidity kita LCR pun juga sekitar 30 hari ya kalau kita lihat ya. Di sini mungkin kita lihat sekitar 35 hari ya. Kondisi stres mungkin dalam lebih cepat lagi ya, dan juga terkait misalnya capital adequacy ratio kita ya. Dan ketika kita bicara hal ini ya tentunya ya dari RAS tersebut ya tentunya ya kita harus bisa, next slide ya, kita harus bisa implementasikan di dalam limit-limit kita sehari-hari seperti itu ya. Ya. Mungkin hal lainnya yang perlu kita lihat ya, biasanya ya kita juga ketika kita bicara terkait dengan bisnis ini tentunya ada governance yang perlu kita perhatikan ya.
Dan kalau kita lihat tentunya di sini kita lihat ada BOC, BOD ya. Tentu di Bank Syariah ada Syariah Supervisory Board dan juga ada Risk Monitoring Committee di situ ya. Next slide ya. Ya, next slide ya. Ini ke belakang terus saja. Tadi saya perpendek soalnya waktu ini ya. Berikutnya. Berikutnya ya. Ya, berikutnya. Tolong. Ya. Terus. Oke, ya. Di sini juga kita juga harus lihat biasanya ya kalau kita punya metrik ya, apabila metrik tersebut tertrigger, kita tentunya tidak bisa diam aja. Kita harus lakukan sesuatu. Ya. Contohnya kalau misalnya utilization-nya misalnya cukup tinggi, ya pasti kita harus ngerem juga, kita harus lihat lagi di situ. Hal lainnya kalau misalnya coverage ratio-nya turun, ya tentunya buffer yang harus kita miliki, ingat bahwa kita ada potensi untuk mendeliver daripada physical tersebut, ya harus kita naiki. Ya. Demikian juga kalau misalnya kita masuk ke dalam posisi trading. Kalau VAR kita meningkat, ya risiko daripada trading tersebut meningkat, tentunya ya positionnya harus kita manage kembali. Ya. Dan juga yang mungkin salah satu yang paling besar adalah terkait dengan withdrawal. Ini juga satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan dengan lebih dalam lagi. Seperti itu ya. Nah, dari decision yang diambil tersebut tentunya akan ada impact juga. Next slide. Berikutnya. Next. Ya. Impactnya kalau utilization lebih rendah pasti kita akan melihat bisa terjadi potensi profit kita yang akan menurun ya. Dengan adanya buffer yang lebih tinggi tentunya biaya juga akan semakin tinggi ya. Dan dengan growth yang ada tadi kalau semakin cepat tentunya kalau kita lihat ya ini juga ada satu risiko yang perlu di-manage. Ya, berikutnya. Ya, mungkin saya akan tutup sesi pada hari ini dari sesi saya sedikit bahwa kalau kita lihat di dunia ini perubahan yang terjadi pada saat ini sangat cepat dan sangat challenging ya. Mungkin risiko juga cukup banyak yang terjadi, volatility juga semakin tinggi, tetapi satu hal, apabila kita tidak menginvestkan atau kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak mengambil risiko tersebut, atau kita tidak melihat opportunity dari hal tersebut, sebenarnya kita mengambil risiko yang lebih besar, seperti itu. Ya. Ini mungkin sedikit sharing dari saya, terima kasih Bapak Ibu, atas kesempatan yang diberikan. Baik, kita berikan tepuk tangan pada pembicara pertama Bapak Iwan Darmawan. Bapak Ibu sekalian, untuk materi tadi yang disampaikan Pak Iwan Darmawan, bagaimana menyusun risk appetite framework untuk kegiatan usaha bulian ya. Materinya insya Allah nanti bisa disampaikan oleh panitia ya, sudah disampaikan ya di grup ya, kalau belum terima nanti bisa kontak pada panitia, demikian juga materi dari pembicara kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, mohon ditahan dulu ya. Pertanyaannya nanti kita kumpulkan di belakang. Ya, kita kumpulkan di belakang setelah pembicara kedua selesai menyampaikan ya. Dan yang ketiga, karena kita nanti akan melewati waktu duhur ya, jadi Bapak Ibu, saya tidak akan break, jadi kita jalan terus ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau sholat lebih dulu, ada di belakang musolanya di lantai ini juga ya. Baik, selanjutnya kami persilahkan pembicara kedua Bapak Anggoro Eko Cahyo untuk menyampaikan materi terkait risk appetite framework untuk kegiatan usaha bulian. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sesi kedua ini saya akan memanfaatkan waktu untuk menyampaikan bagaimana BSI membangun risk appetite framework-nya. Tadi Pak Iwan sudah banyak bercerita dari sisi pijakan teorinya. Kita mungkin akan berbagi bagaimana kami memulai kegiatan ini tahun lalu, karena sejak 2025 tahun lalu kami mendapatkan amanah sebagai Bullion Bank. Dan seperti kita lihat tadi Pak Iwan juga sampaikan bahwa memang bisnis emas itu bisnis yang sangat menjanjikan sekarang, ya, bisnis baru yang kita melihat bahwa ini potensinya besar. Tapi di sisi lain memang juga
menghadirkan karakter risiko yang berbeda ya Pak ya, dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dari sinilah kita belajar selama setahun ini bagaimana bisnis ini harus tumbuh, tapi kita harus kawal betul supaya memang kerangka risikonya bisa kita jaga dengan baik dan disiplin. Jadi kira-kira nanti kita akan banyak bicara ke situ. Slide berikutnya mungkin saya akan, ya kalau kita bicara hari ini kita akan hanya fokus, saya akan fokus hanya ke membangun risk appetite framework saja ya, karena memang tadi Pak Iwan fokusnya ke sana dan kami mencoba melihat slide berikutnya bagaimana industri highlight, tadi Pak Iwan sudah sampaikan, mungkin saya akan skip, peluangnya memang cukup besar dan tentu saja kita memastikan bagaimana risk appetite framework ini kita bisa jaga dengan baik, dari industrinya, billion bisnisnya, framework dan syariah compliance, karena memang kita harus comply dengan hal itu. Mudah-mudahan kita bisa cepat sampaikan supaya ada gambaran. Berikutnya, slide berikutnya, tadi sudah dibahas, kita lihat bagaimana kondisi Selat Hormuz yang hari ini kita tahu bahwa harga emas sempat tertekan, harga minyak naik, tapi pagi ini Donald Trump bilang akan menunda gencatan senjata 2 minggu sehingga harga minyak turun lagi di bawah 100, kemarin di atas 100. Tapi yang pasti rupiah sudah 17.000 lebih, itu kan sesuatu yang kita lihat ternyata memang risikonya langsung dampak kita terasa langsung dan profil risiko kita tentu akan berubah signifikan. Yang berikutnya kalau kita terkait dengan komoditas, kita lihat memang harga komoditas bergerak sangat cepat. Kita lihat harga emas beberapa bulan terakhir ini naik tinggi, tapi 2 minggu terakhir ini turun. Dan ini lagi-lagi kami di BSI juga jadi belajar tuh, di sini ada Pak Grandis nih Direktur Resikonya. Sehingga setiap saat juga kita belajar bagaimana pada saat harga naik dan bagaimana saat harga turun. Dan itu ternyata 2 pattern yang menarik dan kami juga belajar bahwa nasabah punya pattern yang berbeda terhadap emas Pak Iwan. Kalau terhadap instrumen saham pada saat harga naik mereka jual untuk profit taking. Nanti harga saham turun mereka beli lagi, ngumpulin lagi. Tapi di emas, berdasarkan pengamatan kami, harga naik, mereka tetap beli Pak. Naik lagi, beli lagi, karena berpikir pasti akan naik lagi gitu Pak Halim. Jadi ternyata orang beli emas itu gitu. Kita pikir begitu harga emas turun, dia akan jual. Ya ada sih, tapi sebagian gitu. Karena mereka masih punya berharap, oh emas akan naik lagi. Nah itu jadinya akhirnya kita jadi belajar juga nih, oh di sisi bank, waktu dia naik dan turun ternyata patternnya nggak sama dengan instrumen yang lain. Ini yang kita lihat. Jadi perilaku masyarakatnya berbeda dan tentu saja kita juga melihat di slide ini yang menarik adalah masyarakat preferensinya mulai berubah. Kalau lihat di slide ini, satu kita bicara masyarakat sudah mulai bicara tadinya saving, deposito cukup banyak, tapi belakangan kita lihat yang warna kuning itu investasi lebih meningkat, emas. Berarti mereka udah mulai berpikir, oh ya berarti kita peluangnya ada. Di sisi lain, kalau masyarakat dulu menyimpan emas sebagai perhiasan yang bar chart di bawah itu, kami melihat belakangan ini sudah bergeser kepada emas batangan. Artinya sama-sama emas, tapi peruntukan udah berbeda. Kalau dulu perhiasan untuk dipakai, sekarang benar-benar emas batangan untuk investasi. Nah inilah yang kita lihat salah satunya risikonya akan berbeda karena behaviornya berubah. Nah slide berikutnya, nah ini kami melihat sejak kami mendapatkan license bullion bank setahun yang lalu dan juga regulasinya juga sudah semakin kuat. Terakhir selain OJK, fatwa DSN MUI-nya juga sudah keluar. Dan ini akan memudahkan bagi kita di perbankan syariah karena selama ini yang sering dibahas oleh masyarakat apakah beli emas itu sesuai syariah gitu. Investasi emas sesuai syariah. Jadi dengan adanya fatwa ini kami merasa sangat terbantu karena apa? Tadi transaksinya berarti sudah sesuai prinsip syariah. Dan kita lagi-lagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki. Karena pertanyaan selalu begitu tuh. Pada saat mereka, kami kalau beli emas di BSI, emasnya ada apa enggak gitu. Nah, akhirnya kita harus menjelaskan bahwa sesuai prinsip syariah kita nggak boleh tuh bertransaksi kalau kita nggak punya barang yang ditransaksikan. Nah, hal-hal ini yang kita lihat bagian dari bagaimana kita memastikan bahwa bisnis ini bisa jalan kalau memang
underlying prinsip syariahnya bisa kita jelaskan. Bapak Ibu, kita berbagi sedikit bahwa dengan adanya bisnis emas ini, meskipun tadi resikonya juga berbeda, tetapi kami merasakan dampaknya. Tahun lalu pertumbuhan nasabah kami itu tertinggi sejak BSI merger, itu karena salah satunya ditopang oleh pertumbuhan nasabah penabung emas. Jadi di perbankan syariah saya rasa produk ini bisa jadi produk untuk entry point kepada nasabah, karena kalau kita tawarkan produk-produk tabungan, mereka bilang ya tabungan udah punya. Tapi kalau kita tawarkan produk-produk tabungan emas, kebanyakan belum punya, dan karena euforianya semua beli emas, jadi lebih mudah kita untuk masuknya. Nah ini beberapa hal yang kita bisa sampaikan. Nah slide berikutnya kita mencoba meningkatkan affordability-nya. Karena waktu emas harganya naik sekarang sampai 2.800.000 sampai 3 juta, masyarakat merasa oh beli emas mahal sekali ya, harus punya uang 3 juta. Sehingga kami memberikan opsi di aplikasi Beyond, pembelian bisa Rp50.000. Dan mereka bisa lihat harganya langsung di aplikasi Beyond. Kalau hari ini beli, lalu harga naik, kelihatan ada untungnya, kalau harga turun kelihatan ada ruginya. Sehingga bagi kita aplikasi mobile yang selama ini tantangannya adalah frekuensi penggunaannya, frekuensi transaksinya, secara tidak langsung mereka hampir setiap hari mereka buka Beyondnya untuk ngecek harga emas. Saldo saya, emas saya naik atau enggak, udah untung atau belum gitu. Sudah lihat untung, seneng udah. Kadang-kadang kalau ada uang ya beli lagi gitu. Jadi kita melihat bahwa dengan aplikasi ini kita memastikan bahwa nasabah tahu bahwa emasnya itu ada dan mereka bisa monitor. Nah disinilah kita melihat ini bisa menjadi sumber fee base yang baru bagi kita di perbankan syariah. Karena transaksi jual dan belinya itu tentu kita punya pendapatan dan itu saya rasa menjadi fee base yang baru. Dan menariknya Bapak Ibu di data kami di sebelah kanan itu ternyata penabung atau nasabah itu nasabah Gen Z-nya meningkat. Kalau yang lalu itu baru 24%, 2 tahun yang lalu, kali ini udah 32%. Artinya apa? Artinya waktu kita mengedukasi tentang perbankan syariah, kalau kita kepada segmen-segmen yang lebih senior, biasanya giro syariahnya udah muncul gitu. Udah mulai mikir kesyariahan. Tapi yang muda-muda kan mikir nanti aja gitu. Tetapi dengan produk ini kita bisa mengajak mereka yang selama ini merasa, saya sih masih muda, belum berpikir ke perbankan syariah gitu Pak Wahyu. Mereka dengan ada emas ini mereka mulai bergeser. Jadi ini merupakan satu peluang kita juga untuk menyasar segmen yang lebih muda dan lebih panjang berarti masa menjadi nasabahnya dengan kita. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat secara sederhana model bisnis Bullion yang kita pahami itu mulai dari nasabah, bank dan juga supplier. Dan di balik skema yang sederhana ini memang kita juga merimain kembali bahwa karakteristik ini khusus ya. Jadi aturan-aturannya juga cukup membatasi. Satu, sesuai PO juga 17 yang kita teruskan di sana juga, beberapa syarat menjadi Bullion Bank adalah sebagai berikut. Satu, pasti ini OJK. Kedua, tingkat kesehatan banknya minimum 2. Yang ketiga, harus dikelola dengan satuan kerja khusus. Di kami, kita buat terpisah tuh antara Bullion bisnis yang sifatnya transaksi dan juga pawning yang sifatnya nanti pembiayaan. Jadi ada 2 yang kita bedakan. Di bawah direktur sales dan distribution, di bawah Pak Anton bisnisnya. Jadi ini kita pisahkan. Dan dari sisi pengelolaan produk kita melihat bahwa ada 4. Paling tidak tadi Pak Iwan sudah sampaikan, yang titipan emas yang sifatnya allocated, lalu simpanan emas yang allocated, perdagangan emas yang sekarang aturan mainnya minimal 500 gram untuk perdagangan emas, tapi kalau untuk titipan, simpanan dan pelunasan nggak harus gitu. Pembiayaan emas juga diwajibkan gold to gold, kita belum ke sana, kita masih proses kajian lah untuk yang gold to gold, kita rasa kita harus kaji dengan baik. Inilah yang kita lihat tadi bahwa dengan model bisnis seperti ini, maka profil risiko untuk Bullion ini juga jadi unik, Pak Wahyu. Ini yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat slide berikutnya, kita lihat lebih dalam ya, bahwa di risiko Bullion bisnis ini muncul value chain yang di depan itu ya, mulai dari pengadaan emasnya, penyimpanannya, distribusinya, pembiayaan dan tradingnya.
Dan risiko utama yang kita lihat adalah risiko operasional. Kita lihat seperti ini. Jadi kita lihat bagaimana risiko fraudnya, risiko kesalahan penaksiran, juga risiko kehilangan fisik emas. Ini menjadi lebih menggiurkan bagi pegawai di cabang karena ada barang baru selain uang, yaitu emas. Ya, jadi risiko kehilangan juga dan juga yang pasti ini dampaknya pada finansial dan reputasi karena ini menjadi sangat seksi bagi orang. Dan juga risiko pasar, tadi Pak Iwan sudah sampaikan. Risiko pasar bagaimana kita melihat fluktuasi harga emas yang kita alami sekarang 2 minggu terakhir ini dia ada di bawah di 2.800-an, 2,8 juta. Nah inilah yang kita lihat bahwa kalau kita lihat seperti itu, bisnis bullion ini adalah operationally intensif, jadi sangat intens dengan operasional, maka risiko operasional tinggi. Dan juga market driven tadi, karena harga emas kita lihat perkembangan global seperti ini, dia bisa turun dan memang kita harus pastikan dua risiko ini tadi, risiko operasional dan risiko pasar ini harus kita kendalikan dengan baik untuk di bisnis emas ini. Masih ada waktu Pak Wahyu? Masih ada? Masih ada? Oke. 10 menit lagi ya. Nah Bapak Ibu untuk tadi, karena tadi dua risiko itu kami BSI menyusun frameworknya yang end-to-end seperti ini. Jadi kita membagi dalam 4 elemen. Satu, organization and people. Kedua, policy and limit, infrastructure dan proses. Nah, ini Bapak Ibu nanti silakan kita akan share materinya sebagai sebuah refreshment. Tapi yang pasti kata kuncinya begini, kita risk management di konteks ini tidak hanya berhenti di level kebijakan, tetapi kita harus benar-benar terintegrasi dengan seluruh rantai proses bisnisnya. Jadi kebijakannya iya, tapi harus terintegrasi di seluruh rantai proses bisnisnya. Karena tadi kita bicara risiko operasional yang tinggi. Berikutnya, ini slide saya yang kedua terakhir ya. Nah, setelah kita tahu tadi bagaimana kita exposure risikonya yang cukup kompleks di depan tadi, maka langkah berikutnya kami memastikan bahwa risiko itu bisa kita kendalikan dengan baik. Nah makanya kita lihat tadi bagaimana kita menyiapkan langkah mitigasi untuk risiko operasional, risiko pasar, likuiditas dan juga risiko reputasinya, tadi terkait dengan reputasi ya. Nah inilah yang kita coba lakukan di BSI sebagai bahan refreshment. Dan yang terakhir Bapak Ibu, seluruh aktivitas ini kita pahami bahwa kita harus mengacu pada prinsip syariah. Fisiknya harus ada. Tadi Pak Iwan sampaikan termasuk resiko delivery-nya, ya kan. Itu dikelola dengan sangat hati-hati oleh kami, oleh Pak Grandis. Gold in transitnya juga harus kita hitung dengan baik, kita monitor dengan baik. Seperti kemarin halnya Hari Raya Idul Fitri, libur panjang, kita mesti ukur tuh. Karena mereka tetap beli, padahal kita harus bisa deliver juga dan nggak ada pengiriman. Nah ini gold in transit kita perlu. Jadi bagaimana kepastian ada fisiknya dan juga dapat serah terimakan. Kemarin kita melihat sempat beberapa waktu yang lalu ada satu institusi yang nggak bisa deliver emasnya terus jadi rame kan gitu, seolah-olah emasnya nggak ada, padahal ada, cuma memang butuh waktu untuk deliverynya. Jadi kejelasan berapa lama dalam hal pencetakan itu harus jelas. Dan kami memang lebih banyak mendorong kalau masyarakat nggak perlu dicetak, masyarakat bisa mentransfer emasnya. Kami di Beyond udah bisa transfer emas. Jadi kalau memang mau ditarik untuk apa? Untuk kasih ke orang lain lagi nggak usah dicari kalau gitu. Ya ditransfer aja. Jadi untuk menghindari hal tersebut. Yang kedua, untuk kita bisa membedakan ini dengan instrumen-instrumen yang lain yang bersifat spekulatif, karena kita sering dianggap ini spekulatif, maka kita harus memiliki underlying-nya, kita harus punya emasnya, itu yang mesti kita pastikan. Jadi kalau ditanya apakah BSI punya emasnya waktu transaksi? Punya. Dan kalau pada saat kita, tadi limit transaksi ya Pak, pada saat hari ini stok emas yang kita miliki supply-nya terbatas, ya maka penjualan kita hari ini kita akan kurangi per individunya. Agar kita tetap bisa jualan. Jadi risiko untuk nasabah nggak bisa beli emas kita kurangi. Ya kalau keadaan normal bisa 200 gram per hari per orang. Tapi kalau keadaan sangat tidak normal, pernah sehari 1 gram saja per orang gitu. Yang penting orang tetap bisa beli emas. Gitu. Jadi hal seperti itu. Dan yang pasti, yang mesti kita pastikan bahwa setiap aktivitas kita itu harus direview oleh Dewan Pengawas Syariah dengan opininya. Itu yang menjadi
senjata kita pada saat kita berbicara bagaimana BSI compliance-nya terhadap bisnis emas. Jadi itu Bapak Ibu, kami melihatnya bagaimana pengelolaan bulian di BSI tidak hanya prudent secara risiko, tapi kita harus memastikan kita tetap dalam koridor prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama kita di Bank Syariah. Saya rasa itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, menarik apa yang disampaikan oleh pembicara kedua Bapak Anggoro tadi ya. Ketika harga emas naik, orang beli emas gitu. Ketika turun juga beli Pak ya. Nah, tinggal sumber dananya dari mana gitu ya. Nah yang kedua tadi disampaikan juga oleh Bapak Anggoro, risiko terkait bulian ini ada 4 Pak ya, kalau nggak salah ya, ada 4 yang justru yang paling utama itu risiko operasional Pak ya. Risiko operasional baik dari sisi pengadaan ya, kemudian penitipan, distribusi ya, dan juga ketika trading gitu. Ya justru di situ yang paling utama risiko operasional, tapi selain itu juga ada risiko pasar dan juga risiko kepatuhan dan risiko kredit atau risiko pembiayaan. Bapak Ibu sekalian, saya buka sesi pertanyaan ya, 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Saya tahu Bapak Ibu sekalian setengahnya ini asesor mungkin barangkali atau lebih ya Pak Agus Katon ya. Di bawah Bu Ani Murdiati dan di bawah Pak Agus Katon, Pak Fani dari LSPKS nih. Asesor ini biasanya kalau asesor tuh kritis ya. Tapi mohon izin ini bukan sesi ujian ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi boleh memberikan pertanyaan atau tanggapan gitu ya terkait dengan risk appetite framework untuk kegiatan usaha bisnis bulian. Saya persilakan apabila ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya buka sesi pertama. Kalau ada pertanyaan, kalau belum ada pertanyaan, saya boleh bertanya Pak Anggoro ya, Pak Iwan ya. Mungkin sebelum bertanya mungkin pantun aja dulu biar seru ya. Pakai cakep ya. Hari ini hari Rabu. Jangan panik, besoknya hari Kamis. Ya. Beli emas jangan ragu-ragu. Kalau harga naik jangan nangis. Kalau turun juga jangan nangis Pak, beli aja udah gitu. Baik mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin pertanyaan dari saya kepada Pak Anggoro nanti juga kepada Pak Iwan Pak ya terkait risiko operasional Pak. Ini kan kalau sesuai ketentuan OJK bisnis bulian ini persyaratannya sedemikian berat Pak ya untuk menjadi bullion bank gitu ya. Nah sementara tadi sesi pagi dari Bapak Dian Ediana beliau menyampaikan juga bahwa bank-bank syariah ini kebanyakan masih KBMI 1 tuh Pak. Ya, artinya untuk masuk pada menjadi bullion bank itu mereka mungkin agak sulit Pak. Gitu. Nah apakah memungkinkan Pak dan apakah menimbulkan risiko operasional tambahan gitu jika BSI misalnya sebagai anchornya bank syariah di Indonesia Pak ya itu membuka open API-nya Pak kepada bank-bank syariah dan unit usaha syariah. Gitu. Nah apakah itu juga meningkatkan risiko operasional yang bisa dimitigasi? Demikian mungkin itu barangkali Pak ya pertanyaannya. Mungkin Pak Anggoro atau Pak Iwan bisa ditanggapin juga silakan. Pak Wahyu pertanyaan bagus sekali. Prinsipnya kami tentu akan mengkaji itu sesuai dengan regulasi OJK-nya. Dan kami sendiri selama setahun terakhir ini juga masih terus belajar karena ini hal yang baru. Contoh tadi risiko operasional ya kalau kita buka tadi itu. Kita itu yang paling sederhana. Kita itu di risiko operasional itu kita penguatan proses dan kontrol itu masih terus berlangsung gitu. Jadi kalau tadi misalnya kita bikin open API berarti step berikutnya kita bekerja sama itu berarti ada 2 step yang mesti kita pastikan kayak. Prinsipnya itu oke, tapi kita memastikan dulu kita memang sudah bisa lakukan itu gitu. Yang kedua, kita juga mulai pelatihan SDM juga kita latih lagi. Karena ini hal berbeda ternyata. Jualan emas ini juga berbeda. Jadi DNA-nya sedikit berbeda. Jadi proses kontrol, pelatihan SDM, 4Is-nya juga kita pastikan juga. Karena Bapak Ibu, kami melihat bahwa peluang fraud menjadi bertambah di cabang karena ada fisik emas yang kalau tidak dikelola dengan baik itu akan lebih
lebih seksi Pak, karena 10 gram emas itu 300 juta, kan kecil. Di kantong ini bisa tuh. Kalau uang kan 300 juta susah ya dikantongin ya. Gitu. Jadi kita bicara penerapan 4S principle-nya, standar vault-nya, proses penyimpanannya, itu hal yang menurut kami kita perlu pastikan dulu internal BSI dan juga fraud detection-nya. Itu yang kita lihat penting. Terakhir rekonsiliasi emasnya. Itu yang masih kita perbaiki Pak Wahyu. Jadi prinsipnya kami tentu terbuka, tapi kami harus memastikan dulu bahwa kami sudah betul-betul siap untuk bisa melakukan ini dan menjadi anchor bagi bank syariah yang lain. Gitu Pak, jadi gitu ya kira-kira. Baik, terima kasih Pak Anggoro. Pak Iwan, barangkali mau ditambahkan, silakan Pak. Ya mungkin tadi Pak Anggoro udah jelaskan semua ya. Tapi kalau saya melihat ya, kalau apabila API tersebut bisa dibuka sehingga bank-bank yang mungkin yang KBMI 1 itu bisa juga berpartisipasi ya. Saya ngeliat dari dua sisi Pak. Itu akan menjadi semakin rame pasarnya ya. Dan literasi terkait dengan bullion ini akan lebih cepat lagi ya. Tapi di sisi lainnya adalah seperti tadi Pak Anggoro ceritakan ya, risiko operasionalnya ini perlu di-manage ya. Begitu API terbuka berarti ada potensi, bisa ada infiltrasi dan lain sebagainya. Itu juga hal-hal yang perlu dilihat ya. Tetapi ya kalau kita lihat justru dari penjelasan ini tadi saya buka rahasia sedikit Pak Anggoro, Pak saya nasabah Bapak Pak, karena begitu Bapak launch tahun lalu saya buka account ya, karena saya melihat bahwa this is big opportunity, ini sesuatu yang berbeda ya, dan kita juga melihat ya harga emas sampai saat ini seperti apa ya kebetulan ya kalau ditanya ke saya horizon daripada investasi saya selalu jangka panjang, jadi bukan buat in out seperti itu. Mungkin itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Pak Anggoro. Jadi selain ada potensinya, peluangnya, tapi juga mitigasi risikonya harus diperkuat gitu Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan dari forum, kami persilahkan. Para asesor kalau mau tanya silakan. Bu Endang silakan satu, ada lagi Bapak Ibu, Pak Munir dua, Pak Ajar mau tanya Bapak? Biasanya beliau pengen tanya tuh, silakan ya. Mungkin yang pertama Bu Endang kami persilakan. Mic-nya mohon dibantu. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya. Memang menarik sekali bisnis bullion yang dijalankan BSI ini. Kompleks sebetulnya Pak, kalau saya lihat tadi dari semua pemaparan risikonya. Dari sisi risiko operasional terutama ya Pak, intens dan juga heat map-nya medium karena di semua proses itu timbul risiko operasional. Kalau risiko operasional itu masih ada di dalam pengendalian BSI mungkin masih bisa dilakukan peningkatan pengendalian. Namun apa yang harus dilakukan apabila ini melibatkan pihak ketiga seperti Antam misalnya, karena ini yang saya tahu tidak semua emas itu kan disimpan oleh BSI, sebagian ada di Antam. Nah, bagaimana pengendalian risiko terhadap tadi yang berkaitan dengan pihak ketiga dan justru sumber emasnya ini? Mungkin itu dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang ya. Kita catat dulu Pak ya. Pertanyaan pertama dari Bu Endang tadi terkait dengan risiko operasional dengan pihak ketiga, terutama dalam hal supply Bu ya tadi ya, supply dan vaultingnya ya, penyimpanannya ya barangkali ya. Pertanyaan kedua tadi Pak Munir ya, silakan Pak Munir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munir dari BSI, hari ini di-assign di digital. Saya tanya ke Pak Iwan, karena tentu saya nggak berani tanya ke Pak Anggoro gitu ya. Pasti. Saya yang ditanya Pak Anggoro soalnya. Tepat sekali tadi yang disampaikan Pak Iwan dari lembar awal sampai lembar akhir itu kira-kira seperti itulah kompleksiti yang kami hadapi gitu ya. Tadi Mbak Endang juga nyampaikan segala sesuatunya baru. Bank Bullion pertama, bisnis pertama, industri yang baru,
semua SOP, policy baik di level kebijakan, di pemerintah, di OJK dan sebagainya, semuanya juga sedang mencari bentuk. Jadi segala sesuatu memang sangat baru dan itu tentu risikonya sangat besar. Nah di sisi yang lain tentu ya, ini ada Pak Firman Nugraha dan sebagainya yang mengelola Pak Grandis di risiko dan sebagainya. Alhamdulillah cukup rewarding gitulah kira-kira Pak Iwan, ya antara risiko sama ini ya margin atau ke revenue. Alhamdulillah insya Allah bulan April ini teman-teman semua BSI akan punya 1 juta penabung emas gitulah. Jadi sudah 900 sekian gitu kan. Jadi kalau Pak Koko belum emas, di sana lagi ada counternya. Ya, mumpung ada gencatan senjata tadi Pak Anggoro ya, jadi insya Allah nanti harga akan naik lagi. Nah, tentu di antara kompleksitas itu lembar terakhir Pak Iwan tadi paling keren Pak Iwan. Kalau nggak mau ambil risiko, tapi itu adalah strategi pasti salah. Ya udah, nggak usah masuk aja bisnis gitu. Jadi bagi kami alhamdulillah setahun belum nyampe Pak Koko, udah hampir 1 juta, fee base-nya juga alhamdulillah lumayan gitu lah ya. Nah kemudian untuk menambah bagian di diskusi tadi Pak Iwan, jadi dari sisi resiko kalau kita bicara liquidity, menurut hemat kami memang ada 2 aspek liquidity. Pertama terkait fisik emasnya, ada fisik delivery-nya tadi banyak disampaikan, nanti inventory dan sebagainya, rasio-rasio tadi. Nah satu lagi tentu terkait dengan ternyata kas juga, yaitu pada saat harga tertentu kadang pas naik banget atau kadang pas turun banget, itu banyak nasabah yang pengen langsung jual. Nah artinya ya alhamdulillah kalau BSI sebagai bank nggak pernah kekurangan uang ya Pak Anggoro ya, liquidity-nya dijaga banget, settlement kira-kira ya dalam 2-3 detik gitulah. Dalam hal ini tentu sebagai pilihan investasi, beda kalau Pak Bob jual saham gitu kan settlementnya 2 hari ya Pak Bob masuk ke rekening. Kalau emas pastinya dalam beberapa detik langsung masuk ke account kita, itulah kita menjadi bank bullion. Nah dalam hal ini memang risiko likuiditas yang terkait dengan pengelolaan emas secara digital, itu menurut saya juga sesuatu yang cukup menarik, menambahkan dari yang tadi secara fisik ya. Jadi dalam hal ini ketika nasabah mau beli, kita ada stok apa enggak, antamnya gimana, dan ketika mau jual kita punya uang enggak untuk membeli. Karena kadang nasabah banyak sekali yang pengen jual loh, dan tentu kalau BSI insya Allah itu cukup sesuatu yang menjadi advantage kami. Mungkin demikian dari bagian diskusi Pak Wahyu, makasih. Baik, terima kasih Pak Munir. Pertanyaannya ke Pak Iwan ya terkait liquidity risk-nya Pak. Tapi ada 2 tuh Pak, liquidity dalam bentuk gold dan liquidity dalam bentuk rupiah gitu ya Pak Munir ya. Karena ternyata ada 2 aspek liquidity di dalam pengelolaan bisnis bullion ini gitu ya. Satu lagi Pak ya, sebelum kita sampaikan, Pak Ajar silakan Pak Ajar. Ini master asesor dan master fasilitator nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Wahyu. Pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat ya Bapak Ibu, Bank Bullion ini menjadi penting bagi kita semua. Tapi kalau kita menelisik dari risiko emas gitu ya, emas ini kan setara dengan kalau kita menghitung risikonya adalah risiko valuta asing. Jadi tergabungnya memang pengelolaan emas itu akan sama dengan pengelolaan valuta asing karena pergerakan harga emas akan setara dengan pergerakan valuta asing. Walaupun ini komoditas, tetapi kalau di dalam perhitungan risikonya masuk risiko pasar. Jadi masuk dalam risiko pasar dan forex. Artinya akan berhubungan dengan yang tadi disebut Pak Iwan, volatility ya, dan volatility-nya sangat dahsyat. Kita ingat zaman tahun 2010-2011 itu dari 900 ke 1100 saja pada waktu itu menjadi 1900 pada waktu itu sudah per troyon itu sudah dahsyat banget kenaikannya. Sekarang apalagi gitu ya, jadi volatilitasnya yang dari 3 juta kembali ke 2.750 itu kan kalau pada saat posisinya long menjadi sedih, miskin lagi nih gitu. Jadi yang belinya pas pada saat 3 juta kembali ke 2.750 turunnya agak lumayan. Dengan volatility yang sedemikian dahsyat biasanya ada 3 posisi. Posisinya apakah dia mau posisi devisa netonya 0 gampangnya gitu ya. Kita hanya sebagai kalau ada orang butuh kita carikan dari Antam
atau kita sudah mau manage position atau bahkan menjadi market maker. Nah, ini risk appetite menjadi no position, kemudian manage position sama market maker itu menjadi risk appetite kita kan gitu ya. Walaupun risk appetite-nya itu, selain itu ada risk appetite terkait dengan risiko operasional tadi yang sedemikian dahsyat juga untuk di risiko pasar terkait emas. Flashback pada waktu kami di BPKH, volatilitas harga emas itu menjadi perhitungan yang sangat kuat. BPKH ada Pak Beni tentu yang dari sisi investasi, saya dari risiko dulu ya kita lakukan boleh deh kalau small amount dulu kita latihan dulu dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa volatilitasnya sedemikian dahsyat di hari-hari ini, Ibu yang beberapa minggu lalu harga emas cuma 2 juta menjadi 3 juta, tapi juga turunnya juga lumayan dahsyat. Jadi perlu kita jaga perhitungan modal kita dengan baik untuk risiko pasarnya nih. Karena pada ujungnya kalau kita memang cuma sebagai perantara saja, no position, kayaknya risikonya memang kecil, risiko operasionalnya yang besar, risiko likuiditasnya besar. Tetapi kalau kita sudah mulai manage position dan market maker, maka akan muncul risiko pasar yang cukup besar. Mohon pertimbangan lebih lanjut dari para narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajar, pertanyaannya sangat bagus sekali terkait dengan risiko pasar, terkait volatility harga emas, Pak. Ya, volatility apalagi ketika saya sudah besar ya, di mana berarti bisa menjadi market maker tuh, Pak. Ya, ilmunya larinya risiko pasar NOP kira-kira itu. Saya persilakan Pak Iwan atau Pak Anggoro dulu barangkali. Silakan. Oke, terima kasih. 3 pertanyaan tadi, Pak ya. Ya, mungkin saya jawab yang kedua ketiga dulu ya Pak ya. Baik, silakan. Oke, terima kasih Pak Wahyu, Pak Anggoro. Ya, saya izin berdiri lagi. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin saya coba wrap up yang pertanyaan kedua, ketiga karena cukup berhubungan ya Pak ya. Ya, kalau kita lihat antara risiko pasar dan risiko likuiditas ini sebenarnya adalah dua risiko yang sangat berhubungan cukup erat Pak kalau kita lihat Pak. Seperti itu. Dan kalau bisa tadi Bapak ada ungkapkan open position harus kita manage, betul harus kita manage dan berapa dia punya volatility-nya dan lain sebagainya, betul sekali. Tadi juga ada statement dari Pak Munir tadi ya, bahwa selain liquidity daripada gold itu sendiri, liquidity daripada payment-nya, settlement payment-nya juga harus kita manage. Itu sangat betul sekali. Tetapi di sisi lainnya ya, saya juga melihat bahwa opportunity-nya ini cukup besar Bapak Ibu. Kenapa saya bisa bilang begitu ya? Karena kalau kita lihat secara histori ya, harga emas ini akan keep naik terus. Hanya masalahnya adalah kecepatan kenaikannya ini mungkin dalam 1 tahun terakhir ini luar biasa cepat, itu yang kita lihat ya. Nah, saya setuju sekali bahwa risiko pasar merupakan sesuatu hal yang perlu sangat dilihat lebih dalam lagi ya. Tetapi di sisi lainnya kalau saya sebagai investor dari emas ya, kembali lagi saya bukan investor yang investor trading. Tapi saya lebih ke arah investor yang medium ke arah long term. Seperti itu ya. Ketika kita ngelihat harga turun naik, mungkin ini juga karena background saya di treasury dulu dan saya traders ya. Kita punya view Pak, biasanya Pak. Tinggal kita melihat dari sisi view tersebut berdasarkan fundamental yang coba kita lakukan analisa tadi ya. Ya biasanya kalau dalam posisi saya biasanya kalau misalnya penurunannya masih dalam batas toleransi, saya biasanya ya oke, that is our appetite actually. Ya, misalnya sampai sekitar misalnya 5% sampai 10% itu mungkin masih dalam batas toleransi. Karena instrumen apapun juga yang kita investasikan, instrumen apapun juga yang kita masuk ya, pasti akan ada resiko pasar tersebut dari volatility pasar tersebut ya. Nah, saya juga ingat
ketika misalnya kita lihat ini, saya tadi langsung keinget ketika kita tahun 98. Ketika dolar rupiah tuh volatility-nya luar biasa pada saat itu. Pada saat itu saya kebetulan di treasury Pak. Ya, kita juga pada saat itu juga, ya tadi saya juga lihat bahwa ya kita selain kita menjaga daripada resiko open position daripada FX kita, kalau dalam hal ini open position daripada gold yang kita jaga, sisi yang lain adalah liquidity kita. Kita harus make sure bahwa ingat bahwa bank ini adalah bisnis kepercayaan, bahwa kita bisa men-serve nasabah kita ketika mereka membutuhkan liquidity. Ya, mungkin kalau dalam hal emas ini ya ada satu hal lain yang kita mungkin perlu perhatikan. Nasabah bisa jual karena mungkin faktor spekulasi, ataupun nasabah bisa jual karena dia membutuhkan likuiditas. Ya dalam arti dia butuh uang cash. Ya, nah ini juga satu faktor ya, makanya kita harus melihat juga dari sisi fundamental faktornya ini ya, kita harus monitor lebih dalam lagi. Mungkin begitu sedikit dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Pak Goro silakan Pak. Baik, nanti saya dibantu Pak Grandis dan Pak Firman nih untuk pertanyaannya. Tapi yang pasti gini, tadi Ibu menanyakan dengan pihak ketiga. Kalau kita bisnis model tadi kan nasabah, bank, dan supplier. Memang betul Bu, salah satu tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan supply itu. Karena di awal-awal sempat supply terbatas. Sehingga kita mengelolanya, kita mengelola dengan mengelola inventory, stok. Nanti jumlah kilonya Pak Grandis yang tahu berapa kita mengelola stoknya. Di sisi nasabah juga kita menggunakan limit penjualan, tadi saya sampaikan sedikit. Kalau pada saat stoknya banyak ya kita akan bisa jual banyak per orang, tapi kalau sedikit cuma 1 gram. Karena yang dimonitor oleh kita tadi ujung-ujungnya gold in transit kita mau dikelola di berapa hari, itu yang selama ini jadi concern kita. Jadi poinnya memang supplier penting, tapi memang risiko terbesar juga di supplier tadi, kemampuan dia mendeliver dan juga jumlahnya. Pak Grandis bisa menambahkan dari Bu Endang tadi dan Pak Firman dari Pak Ajar mungkin. Silakan. Tolong mic-nya. Panitia mic-nya buat Bu Endang dan Pak Ajar Pak ya? Buat Pak Grandis dan Pak Firman. Karena Pak Grandis akan menambahkan penjelasan saya tadi tentang ke Bu Endang, nanti kalau Pak Ajar dari Pak Firman tadi. Baik, terima kasih Pak Dirut, Pak Anggoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta refreshment. Jadi tadi menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Dirut, Bu Endang, pertanyaannya bagaimana kita memanage logistik, bagaimana memanage standarisasi. Jadi memang Bu Endang dan Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita memanage emas ini dalam bisnis bullion itu tidak bisa sembarangan Bu. Tadi ada resiko operasional di semua stage-nya ya Bu ya. Nah karena emasnya itu standarisasinya adalah LBMA. Jadi London Bullion Market Association. Semua emas yang kita jual, yang kita kelola harus berdasarkan standar tersebut. Nah standar itu tidak hanya standar emasnya saja, tetapi cara pengelolaannya, cara mengambilnya, cara menyimpannya, cara mengeluarkannya, cara memberikan ke nasabahnya pun juga harus standarisasi. Nah, wabil khusus ketika kita mengelola emasnya di vaulting atau di brankas, itu juga harus terstandarisasi brankasnya. Nah, jadi di Indonesia ini tidak banyak yang memiliki standarisasi brankas, standarisasi LBMA tersebut. Kebetulan ada di Pegadaian, kebetulan ada di tempatnya Antam, sehingga memang pembelian yang kita beli itu disimpan di situ. Sebagian lagi ada di tempat kami yang juga terstandarisasi, kemudian ada juga di tempat vendor atau supplier kami yang lain yang juga terstandarisasi. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, tapi sebelum masuk kita ke bagaimana menyimpan, kita perlu tahu juga Bapak Ibu sekalian, titik resikonya ada di mana? Titik resiko emas tersebut ada di mana? Tadi disampaikan oleh Pak Dirut bahwa dalam bisnis bullion ini ada 4. Titip, jual beli, simpan, dan juga lending, gold lending. Nah ketika kita bicara titip dan simpan, itu emas adalah miliknya nasabah. Sehingga tadi berlanjut ke pertanyaannya Pak Ajat, ketika emas miliknya nasabah dan kita sebagai custody, maka resiko yang terjadi ketika dia market volatility-nya itu
ada di bear atau ditanggung oleh nasabah. Sehingga kita memperhitungkan risiko market tersebut hanya sebatas ketika kita punya stok untuk mulai berjualan di hari itu. Nah, jadi ada beberapa yang tadi sudah disinggung oleh Pak Dirut, disampaikan bagaimana memang kami belajar bagaimana memanage risiko ini cukup luas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kami belajar ke kompetitor kita, ke Pegadaian, kami belajar ke beberapa bank lain, Bullion yang ada di luar negeri juga, bagaimana kita mengukur risiko dari vendor atau supplier ini dibandingkan dengan equity kita. Ada VAR-nya tadi disebutkan oleh Pak Iwan, kita juga hitung, open positions juga hitung, floating atau net loss juga kita hitung dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Untuk memastikan bahwa memang ketika bisnis ini dijalankan, kita bisa memberikan assurance yang sama kepada nasabah-nasabah kita dari sisi perbankan syariah, saya rasa Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dari kami. Sehingga assurance itu bisa sama seperti assurance ketika nasabah berhubungan kita dalam konteks uang gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah jadi tadi dari sisi operasional seperti itu Bu Endang, ditambah lagi juga sistem yang harus kita bangun untuk memastikan bahwa secara operasional ketika nasabah tadi ada pertanyaannya Pak Iwan, bagaimana ketika terjadi surge, bagaimana ketika terjadi withdrawal ratio dan sebagainya, itu sesuatu juga yang kita hitung supaya kita memastikan di setiap bank yang kita kelola memiliki cukup likuiditas untuk bisa serve tiba-tiba misalnya ada kenaikan pencetakan atau penarikan dan sebagainya. Mungkin tambahannya itu Pak Dirut, Pak Iwan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Grandis. Berikutnya Pak Firman. Pak Firman mohon mempercepat mic-nya, tolong panitia. Pak Firman Jatika mau bantu saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggoro. Izin Pak Ajar. Pak, jadi memang itu adalah salah satu challenges yang kami hadapi Pak di BSI untuk mengelola risiko market dari emas Pak. Basically kan kami menghadapi dua pergerakan harga Pak. Satu harga emas itu sendiri, kedua dolar rupiah Pak. Itu adalah dua risiko market yang kami hadapi sehari-hari. Cara kami memitigasi adalah yang pertama Pak Grandis sebagai direkturis sudah memberikan limit Pak. Ada limit open position, ada limit monthly loss limitnya juga ada, limit VAR juga udah ada gitu Pak. Lalu dalam keseharian kami memanage transaksi emas nasabah ini adalah dengan cara kami hanya stok sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jadi kami tidak melakukan aksi spekulasi, misalnya kami main view, harga emas mau naik, kami stok sebanyak-banyaknya kayak gitu enggak. Jadi kami hanya stok sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kebetulan nasabah kami juga ada juga nasabah yang jual juga Pak, bukan nasabah beli aja. Which is itu terjadi juga matching antara nasabah, sehingga itu mengurangi resiko kami juga dalam memanage open position dari emas yang kami stok Pak. Mungkin demikian Pak Ajar, izin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman dari penjelasannya. Dari pembicara ada tambahan lagi Pak Anggoro, Pak Iwan cukup? Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada pertanyaan tapi cukup satu pertanyaan saja terakhir sebelum kita tutup acara seminar ini. Jika masih ada saya buka hanya satu pertanyaan saja. Ada barangkali Bapak Ibu? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, yang pertama Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa ini adalah seminar mengenai refreshment manajemen risiko untuk jenjang 7 ya, di mana kewajibannya setiap tahun itu minimal 1 unit kompetensi. Tahun lalu kita sudah mengenai membangun sistem pengendalian manajemen risiko, dan tahun ini mengenai menyusun risk appetite framework. Berarti masih ada 2 unit kompetensi lagi yang perlu kita lakukan di tahun depan. Nah, bentuknya bagaimana nanti kita diskusikan dengan LSPKS penyelenggaraannya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup kita berikan aplaus pada para pembicara kita. Terima kasih kami sampaikan pada Pak Iwan Darmawan dan Pak
Anggoro Eko Cahyo atas penyampaiannya dan juga tadi dari Bapak Ibu semua. Saya tutup untuk acara seminar ini, saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan aplaus Bapak Ibu untuk narasumber kita. Terima kasih Bapak Anggoro Eko Cahyo, Bapak Iwan Darmawan dan juga moderator kita Bapak Wahyu Afianto atas diskusi yang sangat insightful. Berikutnya adalah prosesi pemberian plakat. Kami mengundang Bapak Bob Ananta, Ketua 1 Hubungan Bisnis Asbisindo untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Iwan Darmawan dan juga Bapak Koko T. Rahmadi, Sekretaris Jenderal Asbisindo untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Anggoro Eko Cahyo. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Semoga paparan dan diskusi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua, khususnya dalam pengelolaan resiko di industri perbankan syariah. Dan selanjutnya dalam prosesi penyerahan plakat yang pertama adalah Bapak Bob Ananta, Ketua 1 Hubungan Bisnis Asbisindo menyerahkan plakat kepada Bapak Iwan Darmawan. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Terima kasih kontribusi yang luar biasa Bapak Iwan Darmawan. Dan berikutnya adalah penyerahan plakat dari Bapak Koko T. Rahmadi, Sekretaris Jenderal Asbisindo untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Anggoro Eko Cahyo. Kami persilakan berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Silakan merapat ke tengah Bapak-bapak. Semoga paparan dan diskusi yang tadi telah disampaikan memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semuanya. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Boleh sekali lagi 1, 2, 3. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih. Sebelum mengakhiri acara, mohon berkenan seluruh tamu undangan untuk berdiri dan merapat ke tengah. Kita akan melakukan sesi foto bersama sekali lagi. Dan mohon juga kepada seluruh peserta jangan lupa melakukan registrasi dengan cara scan barcode atau QR yang berada di area foyer. Silakan Bapak Ibu dapat berdiri dan merapat ke tengah. Untuk registrasi Bapak Ibu juga dapat scan QR yang berada di LED screen. Kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat merapat. Yang di belakang dan di samping kiri kanan dapat merapat dan menuju ke tengah. Baik, silakan Bapak, Ibu yang masih berada di belakang dapat segera menuju ke bagian tengah dan memberikan senyum terbaiknya. Baik, kita berpose formal terlebih dahulu Bapak Ibu, kita hitung 1, 2, 3. Baik, selanjutnya adalah salam syariah, silakan tangan berada di depan dada. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya terakhir gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan usainya sesi foto bersama, maka usai sudah rangkaian acara Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara. Dan jangan lupa untuk seluruh peserta melakukan scan kehadiran pada LED yang tertera pada layar di depan Anda. Pergi ke Medan lewat Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.